Kebakaran melanda sebuah bengkel mobil di kawasan Curug Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Asap tebal dan api cepat menyebar dan melalap habis bangunan bengkel dan isinya, termasuk 2 mobil. Kebakaran diduga akibat percikan api dari alat potong yang kemudian menyambar tiner. 8 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Sulitnya sumber air dan akses jalan yang sempit membuat proses pemadaman terkendala. Ini bengkel, ada rumah pribadinya juga di sini, mes atau apalah. Tadi dia beli keterangan, sementara ini dugaannya karena ada pekerja yang ngegerinda dan percikannya langsung nyamber ke bahan bakar. Tidak ada korban jiwa, namun 1 petugas pemadam kebakaran luka-luka karena terkena ledakan. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat pagi, apa kabar Anda? Selain 3 menit utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di iNews Pagi. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Yasmina Tania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awal informasi pada hari ini berkaitan dengan razia. Dan kita simak informasi berikut ini. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas melakukan razia preman, pengemis, dan paoga di Jalan Bekasi Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI melakukan penyisiran dan penangkapan sejumlah pelanggar yang mencoba melarikan diri. Salah satu pelanggar mengaku sudah pernah tertangkap, namun kembali mencari uang di jalanan karena kebutuhan ekonomi. Mami kasih tahu nggak bahwa ada kayak gini? Udah Pak, udah sempat, saya udah di Di data, kenapa ngelakuin lagi? Dan udah tempat seminggu nggak parkir nih. Saya nggak ada duit. Namanya juga udah berumah tangga. Masa baru keluar ini lagi keluar. Kena lagi. 10 pelanggar yang kami tindak. Selanjutnya kami buat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan ini karena melanggar peraturan daerah, dan sementara kita bawa ke Panti Sosial Cipayung. Demikian. Razia PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial digelar hingga 31 Agustus dalam rangka operasi tertib praja. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 11 kg sabu senilai miliaran rupiah disita dari sebuah mobil dalam sebuah penyergapan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. 2 pria diduga jaringan sabu internasional berhasil diringkus. Petugas gabungan Satres Narkoba Polres Jakarta Barat dan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menghadang sebuah mobil yang diduga dibawa oleh kurir narkoba di Grogol, Jakarta Barat. Polisi langsung menggeledah mobil. Saat pintu mobil mewah ini dibongkar, ternyata polisi menemukan sabu yang beratnya hingga 11 kg atau senilai belasan miliar rupiah. Sabu dibungkus plastik dan dikemas dengan kemasan teh untuk mengelabui petugas. Polisi langsung menangkap 2 orang dan membawa barang bukti ke Mapolres Jakarta Barat. 2 orang pelaku berinisial M, 23 tahun sebagai kurir, dan pelaku berinisial A berusia 31 tahun sebagai perantara dari bandar narkoba jaringan ASEAN. Pelaku juga mengaku sudah 6 kali menyelundupkan sabu dalam jumlah banyak ke ibu kota. Merupakan wilayah luar negeri tentunya, tetapi masih di wilayah ASEAN, dan juga untuk kualitas dari psikotropika ini di kualitas yang cukup baik, sehingga memang barang ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga itu yang menyebabkan para pelaku ini mau mengedarkan. Polisi masih memburu orang-orang di balik pelaku yang dipastikan jaringan sabu internasional. Sementara para pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup sesuai Undang-Undang Narkotika. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Perampok berkaos Polantas menggasak uang puluhan juta dari kasir agen bank di Pelalawan Riau. Pelaku mengancam 2 karyawan agen bank tersebut dengan senjata tajam. Aksi perampokan di toko agen Briling di Jalan Seminai, Kota Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau ini terekam kamera pengawas. Sebelum beraksi, pelaku yang menggunakan helm, kaos atlantas, dan celana coklat ini mondar-mandir di dalam toko sejak pukul 6:30 malam. Saat ditanya kasir, pelaku mengaku akan menarik uang tunai sebanyak 50 juta rupiah. Melihat pelaku seperti polisi, kedua kasir yakin dan menghubungi pemilik toko meminta tambahan dana karena di toko hanya tersedia 20 juta. Setelah 1 jam, dana sudah terkumpul 50 juta. Namun pelaku tidak juga menarik uang tersebut dengan alasan tengah menunggu transfer dana dari temannya. Namun saat jam 8:30 malam, tiba-tiba pelaku mengancam kedua kasir menggunakan senjata tajam dan merampok uang sebanyak Rp70.600.000 yang masih terbungkus plastik hitam. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Ini sudah dilaporkan juga ke Polres Pelalawan, yaitu di unit Satreskrim Polres Pelalawan, dan sekarang sedang dilakukan penyelidikan terhadap perkara ini. Kerugian dari informasi dari korban itu ada sekitar 70 juta. Kini kasus ditangani Satuan Reskrim Polres Pelalawan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Berpura-pura menjadi polwan berpangkat Inspektur 1, seorang perempuan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diringkus polisi. Pelaku mengaku menjadi polwan gadungan agar disegani warga sekitar. Aparat Satreskrim Polres Polewali Mandar meringkus seorang perempuan berinisial MD, warga Kecamatan Tapango yang mengaku sebagai anggota polisi. Usai digeledah, petugas turut menyita seragam polwan lengkap dengan pangkat. Pelaku langsung ditangkap ke Mapolres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Aksi pelaku terbongkar setelah warga curiga dengan pelaku yang mengaku anggota polwan bertugas di Mabes Polri. Pelaku mengaku beraksi dengan tujuan untuk disegani warga sekitar dan juga sejumlah pedagang yang menjadi saingannya. Motifnya itu dia untuk sementara ya, namun masih dalam pendalaman. Nah, bahwa dia mengaku diri sebagai polwan, ini ada kekhawatiran dari dia, ketakutan usahanya disaingi, sehingga dia mengaku diri sebagai polwan dengan harapan orang yang mau bersaing usaha dengan dia itu mengurungkan niatnya. Polisi masih mendalami kasus. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam pasal tentang penggunaan tanda kehormatan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kematian ganjil tahanan di dalam sel rutan kelas 1 Pakjo Palembang masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga. Terungkap fakta baru, sebelum tewas korban sempat mengatakan dirinya terancam dan meminta dikirimi uang untuk pindah ke kamar sel isolasi. Kematian ganjil tahanan yang bernama Irohmin, 22 tahun, di dalam sel rutan kelas 1 Pakjo Palembang beberapa hari lalu masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga. Kasus tersebut menambah deretan panjang kasus kematian penghuni rutan dan lapas di Sumsel yang meninggal di dalam rumah tahanan. Rusnawati, ibu Irohmin, menangis histeris. Dirinya tak menyangka anaknya bisa tewas namun dengan tubuh penuh luka dan mulut mengeluarkan busa. Menurutnya, sebelum tewas, anaknya sempat menelpon dan mengatakan bahwa dirinya terancam hingga meminta dikirim uang untuk pindah ke kamar sel isolasi. Keluar darahnya? Keluar darahnya di belakang, di mulut. Berbuih mulutnya, bibir berbuih. Di sininya biru, sininya biru galop, Pak. Aku tak senang, aku tak terima kematian anak aku ini dibunuh. Mamanya kirim aku duit untuk apa nak? Untuk aku keluar dari karantina nak beli kamar. Cepat mak, dia kata kirim aku. Ya, aku ni aku terancam mak. Kini sambil menunggu hasil otopsi, pihak keluarga akan berencana melaporkan ke pihak polisian.
Sementara itu, menurut dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, hingga saat ini belum bisa mengambil kesimpulan karena masih menunggu hasil visum dan otopsi keluar. Sementara kini jasad Irohmin telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Sungguh tega pemirsa, seorang ayah di Banyuasin, Sumatera Selatan mencabuli putri kembarnya selama belasan tahun. Korban dicabuli sejak usia 9 tahun hingga kini berusia 20 tahun dan tak berdaya lantaran diancam. Ayah bejat berinisial SNS ini ditangkap Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan di Banyuasin. Dia dilaporkan mencabuli 2 putri kandungnya yang kembar selama belasan tahun. Polisi menyita barang bukti sebilah parang yang pernah digunakan pelaku mengancam anaknya, serta sejumlah pakaian milik korban. Pencabulan ini berlangsung sejak 2012 hingga terungkap di tahun ini. Selama 12 tahun, pelaku memaksa anaknya melayani nafsu bejatnya dan korban tidak berdaya lantaran mendapat ancaman. Kasus ini terungkap saat adanya keributan antara pelaku dengan istrinya. Kedua korban berusaha melerai dan membela sang ibu hingga akhirnya muncul pengakuan dari korban. Melakukannya semenjak tahun 2012 sampai dengan terungkap di tahun 2024, kurang lebih 12 tahun terhadap kedua orang putri kembarnya. Jadi dari mulai berumur 9 tahun di kelas 3 SD atau sekolah dasar sampai dengan saat ini berumur 20 tahun. Untuk kondisi apakah sudah pernah hamil atau belum, sampai saat ini hasil pemeriksaan belum ya Bu ya? Belum, karena dalam melakukan hubungan ini tersangka mempunyai cara-cara tersendiri sehingga tidak hamil ya. Polisi sudah melakukan pendampingan psikologis terhadap kedua korban. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Selatan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Seorang siswi menjadi korban pemerkosaan oleh 5 pemuda di ruang eskul Paskibraka salah satu sekolah di Luwu, Sulawesi Selatan. Ironisnya 5 dari 3 pelaku masih di bawah umur. Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan menangkap para pelaku pemerkosa seorang siswi di ruang ekstrakurikuler Paskibra di sebuah sekolah. Kasus ini bermula saat salah satu pelaku mengajak korban jalan-jalan. Korbannya haus meminta untuk membeli minuman kaleng. Pelaku lalu mengajak korban ke sebuah gedung sekolah. Sepinya sekolah dan tidak ada penjaga membuat para pelaku melancarkan aksinya. Kemudian pelaku mengajak teman-teman lainnya untuk memperkosa korban secara bergantian. Jadi yang kami amankan itu ada 5, 2 dewasa, kemudian 3 masih anak di bawah umur. Tak terima dengan perlakuan para pelaku, korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Warendra. Saat ini kelima pelaku sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak Ainus melaporkan. Mantan Kadis SDM Bangka Belitung Supianto menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Supianto menangis saat digiring menuju mobil tahanan dan mengaku dirinya tidak bersalah. Pak, kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih banget Pak? Saya nggak salah, saya tidak salah. Kenapa Pak? Kok nangis Pak? Salah siapa Pak? Mantan Kadis ESDM Bangka Belitung Supianto menangis saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah. Penetapan tersangka dan juga penahanan selama 20 hari ke depan dilakukan usai penyidik dari Jaksa Muda Pidana Khusus menemukan bukti permulaan yang cukup.
Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Supianto berperan melakukan pemufakatan jahat dengan pihak lain dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya. Menemukan bukti permulaan yang cukup terkait soal keterlibatan saudara SPT dalam perkara ini, sehingga telah dilakukan gelar perkara, maka penyidik berketetapan menetapkan SPT sebagai tersangka. Dalam kasus korupsi timah ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan total 23 tersangka. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Sebagian tersangka kini mulai disidangkan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 300 triliun rupiah. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Dari Jakarta Selatan, Denhelmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pak, kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih banget Pak? Saya nggak salah. Saya tidak salah. Kenapa Pak? Kok nangis Pak? Salah siapa Pak? Pak. iNews Pagi. Pemirsa, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Rencananya tim kuasa hukum akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2, ada 3 hal novum, kekhilapan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu 3-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya ke-6 terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. iNews Pagi. Pemirsa, 2 mobil dan juga 2 truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas Jalan Raya Tol Surabaya Mojokerto kilometer 723 di Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat aktivitas pembakaran lahan di pinggir jalan tol sehingga menghalangi pandangan pengemudi. Inilah video amatir yang merekam kepulan asap tebal menghalangi pemandangan pengemudi di ruas Jalan Tol Surabaya Mojokerto kilometer 723 di Desa Pasinan Lembang Putih, Kecamatan Wuringin Anom, Kabupaten Gresik. Akibatnya 2 unit mobil penumpang dan 1 unit truk box terlibat kecelakaan beruntun dan saling bertabrakan. Kecelakaan ini menyebabkan sebanyak 5 orang yakni pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4 menderita luka ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Usai menjalani perawatan medis, semua korban kini telah diperbolehkan pulang. Kanit Gakumdu Satlantas Polres Gresik Ibda Asoko mengatakan pembakaran lahan di pinggir tol menyebabkan terhalangnya pandangan pengemudi sehingga mereka terlibat kecelakaan beruntun. Berdasarkan keterangan dari para pengemudi itu karena mereka melakukan pengereman mendadak, ada cuaca berkabut yang diakibatkan oleh mungkin warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan. Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban luka ringan 4 orang, dan kemarin berdasarkan observasi dari rumah sakit sudah bisa dinyatakan pulang ke rumah masing-masing.
Terkait musibah kecelakaan beruntun tersebut, kepolisian mengimbau warga agar tidak membakar lahan secara sembarangan di sekitar ruas jalan tol karena rawan terjadi kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, para paskibraka yang akan bertugas menjadi sorotan. Pasalnya ada 18 paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab tidak menggunakannya saat pengukuhan di IKN Selasa kemarin. Pengukuhan Paskibraka 2024 di Ibu Kota Nusantara tengah menjadi sorotan. Pasalnya tidak ada satupun anggota Paskibraka putri yang menggunakan jilbab. Padahal saat latihan, para paskibraka tersebut mengenakan jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pun angkat bicara. BPIP menyatakan tidak ada pemaksaan terhadap para paskibraka untuk melepas jilbab saat pengukuhan tersebut. Para calon paskibraka sebelumnya telah secara sukarela mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai. BPIP juga memastikan paskibraka putri hanya melepas jilbab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan. BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada. Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di IKN. 18 paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab terlihat tidak mengenakannya saat pengukuhan. Pada tahun-tahun sebelumnya, paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab saat pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun BPIP memutuskan menyeragamkan tata pakaian paskibraka tahun ini, di mana tidak ada pilihan khusus bagi anggota paskibraka yang berhijab. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono buka suara soal kisruh penggunaan jilbab oleh paskibraka. Heru Budi memastikan paskibraka wanita yang bertugas saat upacara HUT ke-79 RI boleh mengenakan jilbab. Pemirsa, dalam pengukuhan 42 anggota paskibraka oleh Kepala Sekretariat Presiden sekaligus penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta. Dari puluhan anggota paskibraka yang dikukuhkan, sejumlah anggota paskibra wanita tetap mengenakan jilbab. Heru Budi Hartono menegaskan untuk anggota paskibraka putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab. Heru Budi juga menyebut anggota paskibraka wanita beragama Islam yang bertugas di IKN boleh mengenakan jilbab saat bertugas di perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kalau saat pengukuhan saya nggak tahu. Jadi kan pada masuk ke istana mereka sudah seperti itu. Tapi perintah kami adalah meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya, tetap menggunakan ini tadi Mbak Galuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pemirsa, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI menolak aturan pakaian paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota putri yang memakai jilbab. Hal ini dinilai mencederai nilai kebinekaan dan nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa. PPI berharap Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak melarang penggunaan jilbab bagi paskibraka putri saat upacara peringatan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 mendatang. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka.
Kami yakin dan percaya Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto sepakat bahwa tidak ada larangan dalam penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka Putri yang akan bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 baik di Istana Ibu Kota Negara, provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Pemirsa, jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 61 tokoh di Istana Negara Jakarta kemarin. Pemberian tanda jasa dan kehormatan ini sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi besar yang telah diberikan oleh para tokoh dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbagai tanda jasa dan kehormatan yang diberikan yaitu medali kepeloporan untuk 2 orang, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia untuk 2 orang, tanda kehormatan Bintang Mahaputra untuk 39 orang, tanda kehormatan Bintang Jasa untuk 17 orang, dan tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma untuk 2 orang. 61 orang penerima penghargaan terdiri dari 23 orang merupakan menteri, 10 orang wakil menteri, 9 orang pejabat lembaga tinggi negara, 7 orang pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, 5 orang pejabat TNI dan Polri, 5 orang WNI dengan latar belakang profesi, dan 2 orang budayawan. Yang penting kita tentu ya bersyukur karena kita beberapa hari ke depan kita merayakan hari kemerdekaan kita, hari proklamasi yang ke-79. Tentu sebagai sebuah bangsa kita bersyukur karena bangsa kita makin hari makin maju, makin hari makin berkembang. Sementara itu pemirsa, salah satu tokoh yang mendapat kehormatan Bintang Jasa Utama adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo. Angela diberikan tanda jasa dan kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta kemarin. Angela berkontribusi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 61 tokoh Indonesia mendapatkan tanda jasa dan kehormatan dari Presiden, di mana Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo turut hadir di Istana Negara dan juga mengikuti prosesi pemberian kehormatan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi ya tentunya, dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholders pariwisata karena selama 5 tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata ke depannya. Ya pastinya pertama, kalau misalnya sebagai individu saya akan terus explore Indonesia karena masih banyak yang indah, dan tentunya karena pariwisata Indonesia ini erat juga dengan media ya, tentunya kita harus explore terus di media, dan saya kira saya akan terus mendorong karena saya juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo, ini kami juga ada kepala-kepala daerah dari Partai Perindo yang kami dorong, dan kami berkomitmen untuk mendorong pariwisata Indonesia semakin maju melalui kepala daerah kami dan juga alek kami yang nanti akan bertugas. Ribuan anggota Pramuka menghadiri upacara peringatan HUT ke-63 Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. HUT Pramuka kali ini mengusung tema Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Ribu peserta menghadiri upacara peringatan HUT ke-63 Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Dengan mengusung tema Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Upacara dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin sebagai pembina upacara, yang juga selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Upacara ini juga diselenggarakan secara daring dan diikuti 10.000 anggota Pramuka dari seluruh kuartir daerah se-Indonesia. Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, Asrorun Niam menyampaikan, di HUT ke-63 Pramuka ini menjadi titik balik meneguhkan komitmen Indonesia Emas 2045.
Komitmen mewujudkan Indonesia Emas itu tidak hanya didekati dengan pendekatan fisik semata, ya. Pembangunan infrastruktur penting, pembangunan IKN penting, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan mentalitas dan juga karakter milenial untuk masuk kepada terwujudnya Indonesia Emas yang seimbang antara lahir dan batin, seimbang antara fisik dan juga mentalnya. Selain itu, Asrorun akan menghadiri serta memimpin Gerakan Pramuka Indonesia dalam pertemuan konferensi internasional yang akan dilaksanakan di Mesir. Dari Jakarta, Anggita Maura, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas TMMD 121 Kodim 1430 Konawe Utara membangun berbagai fasilitas di desa terisolir di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pembangunan desa terpencil ini didampingi tim pengawas dan evaluasi Markas Besar TNI Angkatan Darat. Melintasi pegunungan Oheo, Sulawesi Tenggara, tim pengawasan dan evaluasi Markas Besar TNI Angkatan Darat tiba di lokasi TMMD 121 Kodim 1430 Konawe Utara. Lokasi TMMD kali ini menyasar desa terpencil dan terisolir di Kecamatan Asera, yakni Desa Asemi, Nunulai. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau berbagai pekerjaan fisik seperti pembangunan jalan desa dan program manunggal air TNI AD. Dalam acara ini juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga desa setempat. Kolonel Infanteri Wawan Setiawan mengapresiasi kerja keras para prajurit dan partisipasi aktif warga desa Asemi Nunulai. Untuk membantu kesulitan terutama di kampung Asemi Nunulai, kecamatan saya ini memang sangat terpencil, tengah terisolir, perlu mendapat perhatian. Dan kehadiran TNI di sini dalam rangka untuk sebagai wujud dharma bakti TNI. Di sini harapannya bisa sama-sama kita bergotong royong mensukseskan kegiatan TMMD ini sampai dengan selesai. Dan nantinya apabila kegiatan ini sudah selesai, harapan kami semua juga bisa memberikan manfaat yang terbaik untuk khususnya masyarakat desa Asemi Nunulai. Mudah-mudahan pemerintah daerah bersama dengan TNI ke depannya supaya kami dapat diperjuangkan, jangan hanya sampai di sini pembangunan ini, tapi dapat ditindaklanjuti supaya asas manfaat daripada apa yang dimulai pada saat ini betul-betul kami rasakan ke depan. Program TNI Manunggal Membangun Desa diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menginspirasi kegiatan pembangunan di tempat lain. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Lestarikan Budaya, Festival Budaya 12 Suku Yahukimo 2024 digelar di Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pemkab Yahukimo melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melestarikan keunikan tradisi dan budaya yang ada di Papua Pegunungan. Melalui Festival Budaya 12 Suku Yahukimo 2024, berbagai pagelaran budaya ditampilkan mulai dari tari-tarian, kesenian, karnaval, pagelaran busana hingga tradisi bakar batu. Diketahui Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu daerah yang kaya akan keberagaman budaya lokal. Sebagai sarana pelestarian budaya serta promosi pariwisata daerah, Festival Budaya 12 Suku Yahukimo merupakan satu dari 110 event unggulan yang masuk Karisma Event Nusantara 2024. Festival 12 suku bangsa di Yahukimo ini masuk menjadi 110 festival terbaik di Indonesia. Ini merupakan potensi besar yang harus kita kembangkan untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang menyaksikan bahkan mempelajari. Serangan Zionis di Nusairat menewaskan satu. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan Yasmin Atania. Demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.
Pemirsa, pengumuman dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam keterangannya, pemirsa, PDIP telah pastikan usung Edi Rahmayadi untuk bertarung di Sumatera Utara melawan Bobi Nasution. Selain Sumatera Utara, pemirsa, ada 305 kepala daerah lainnya yang akan diumumkan. Namun hingga kini PDIP belum mengumumkan calonnya di kota-kota besar di Pulau Jawa. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut ada pihak yang ingin mengambil partainya. Sebelumnya, Megawati berencana untuk melepas jabatan Ketua Umum agar bisa memiliki banyak waktu luang bersama keluarganya. Umur 77, kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tahu. Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ay gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar? Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Lo mau gosok-gosok orang, lo gosok deh wartawan. Keren gak? Ini mau 17 Agustus lo, gua jadi gila dah. Gila, dipikirnya saya takut. Lo keren. Kalau saya dipanggil sama KPK, kamu pada ngikut semua ya. Gile. Ya emangnya saya pernah main korupsi apa-apa, cari aja deh. Sampai capek deh aku mikirin deh, aduh. Pemirsa, ditunjuk sebagai PLT Ketum Golkar, Agus Gumiwang menyatakan tidak akan maju sebagai Ketua Umum pada Munas Golkar mendatang. Pernyataan tersebut semakin menguatkan sinyal jika posisi Ketum Golkar akan diisi oleh Bahlil Lahadalia. Agus Gumiwang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketum Golkar pada rapat pleno yang berlangsung tadi malam. Agus menggantikan posisi Erlangga Hartarto untuk sementara sampai musyawarah nasional partai berlambang beringin ini terlaksana pada 20 Agustus 2024 mendatang. Agus Gumiwang sejatinya merupakan salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi ketua umum partai. Namun dirinya mengaku tidak akan mencalonkan diri. Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Saya tidak maju. Selain Agus Gumiwang, sosok Bahlil Lahadalia menjadi kandidat kuat lainnya. Bahkan Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan saat ini 34 DPD Provinsi sepakat mendukung Bahlil sebagai Ketua Umum pengganti Erlangga Hartarto. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum.
Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Pernyataan gamblang Agus Gumiwang untuk tidak akan mencalonkan diri sebagai ketum Golkar seakan memberi jalan mulus bagi Bahlil Lahadalia mengisi posisi yang ditinggalkan Airlangga Hartarto. Tim Liputan iNews melaporkan. Ridwan Kamil memberikan kode sosok berinisial S sebagai pasangannya di Pilkada Jakarta. Sosok ini akan berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mulai membuka sosok yang akan maju menemani dirinya di Pilkada Jakarta. Namun RK pastikan sosok pasangannya berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Sosok ini kemungkinan besar berasal dari PKS. Hal ini disampaikan oleh politisi Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Derajat menyebutkan banyak tokoh PKS yang berinisial S. Pasangan Ridwan Kamil akan diputuskan dalam musyawarah bersama Koalisi Indonesia Maju Plus. Rencananya, Kim akan mengumumkan pasangan Ridwan Kamil setelah 17 Agustus mendatang. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep melanjutkan safari politiknya ke kantor DPP PAN di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, PAN menyebut Kaisang berpeluang besar maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mendatangi kantor DPP PAN di Jakarta Selatan. Kedatangan Kaisang disambut langsung oleh petinggi dan pengurus DPP PAN. Kunjungan ini merupakan bagian dari safari politik Kaisang jelang Pilkada 2024. PSI dan PAN melakukan pertemuan tertutup untuk membahas kerjasama dalam Pilkada. Ada beberapa poin juga politiknya sedikit sebenarnya, tadi lebih banyak guyonnya. Tapi tadi juga ada doa dari Ketum PAN supaya di tahun 2029 nanti PSI dan PAN berkoalisi dan bisa lebih dari 20%. Saya bilang tadi barusan, Mas Kaisang kalau nggak Jakarta, ya gimana kalau di Jawa Tengah gitu. Barusan kita yang minta ya, gitu. Mas Kaisang ketawa-ketawa aja tuh. Ya. Kalau sama saya kan gitu, ketawa terus, ya, humor terus, tuh, lucu terus tuh. Nah, gitu kira-kira. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut, selain di Jakarta, Kaisang memiliki peluang yang lebih besar untuk maju di Jawa Tengah. Selain itu, PAN juga mengundang Kaisang untuk hadir dalam Kongres PAN pada 23 Agustus 2024. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Iriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca Olimpiade Paris 2024, Indonesia membidik penyelenggaraan Olimpiade tahun 2036 yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN. Ya, Indonesia akan bersaing dengan sejumlah negara seperti Turki, India, Arab Saudi, dan Qatar. Indonesia masih berambisi menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2036 setelah pada bidding Olimpiade 2032 diraih kota Brisbane, Australia. Indonesia telah mempersiapkan Ibu Kota Nusantara sebagai tempat penyelenggaraan Olimpiade 2036. Dalam Weekly Brief with Sandi Uno, Kemenparekraf optimis Indonesia mampu menggelar ajang kompetisi olahraga tertinggi di dunia pada tahun 2036 mendatang. Harus optimis, boleh dong mimpi besar karena semua berangkat dari mimpi. Event boleh event olahraga, event olimpik, event apapun, tetapi yang digunakan itu adalah sarana-sarana pariwisata. Disitulah Kemenparekraf harus hadir. Setidaknya ada 5 negara yang telah terbuka mengungkapkan ambisinya menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2036 mendatang, seperti Turki, India, Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia. Dari Jakarta, Paki Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, para atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024 hari ini akan diarak di Jakarta. Ya, rekan-rekan, ini merupakan apresiasi kepada peraih medali serta para atlet yang berlaga di ajang Olimpiade Paris 2024.
Rute arak-arakan atlet peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 direncanakan dimulai dari kantor Kemenpora di kawasan Senayan dan akan dimulai pada pukul 6 pagi. Selanjutnya, rombongan yang berisikan 29 atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 akan melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Sudirman melalui Bundaran HI dan berakhir di Istana Negara. Presiden Joko Widodo akan menyambut langsung Fredrik Leonardo dan kawan-kawan. Rencananya rombongan akan diterima Jokowi pada pukul 8.30 nanti. Pemirsa, kirap atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024 akan digelar di Jakarta pagi hari ini. Ya, beberapa rute akan dilalui hingga seluruh atlet tiba di Istana Kepresidenan. Kirap dimulai pada pukul 6 pagi dari kantor Kemenpora. Kendaraan yang ditumpangi peraih medali Olimpiade Paris 2024 yakni Fredrik Leonardo, Rizky Juniansyah, dan Gregoria Mariska Tunjung akan berjalan melewati Jalan Gatot Subroto. Lalu ke kawasan Simpang Susun Semanggi, Bundaran HI dan berakhir di Istana Kepresidenan. 3 atlet peraih medali Olimpiade akan diterima oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.